Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz dan tokoh masyarakat di lingkungan Taman Duta, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ibnu Jahir LC yang akan bertindak sebagai imam dan khatib pada pelaksanaan sholat Idul Adha hari ini, serta bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah sholat Id Masjid Al-Madar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat dan panjang umur untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Al-Manar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, ada beberapa hal yang kiranya perlu kami sampaikan menjelang pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha. Namun sebelum itu kami mohon kepada jamaah sekalian untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan di dalam Masjid Al-Manar maupun yang ada di lantai 2 Masjid Al-Manar. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait rangkaian acara pada pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan laporan pengurus Yayasan Masjid Al-Manar terkait pelaksanaan sholat Idul Adha dan kurban di Masjid Al-Manar serta musola di dalam lingkungan Taman Duta Cisalak yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Manar Taman Duta Bapak Haji Abdul Halim. Yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, dan yang ketiga pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh imam dan khatib Al-Mukarram Bapak Ustaz Ibnu Jahir LC. Baiklah, untuk acara pertama supaya mendapatkan barokahnya dari Allah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Manar Taman Duta yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Halim. Kepada beliau kami persilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang kami muliakan, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid dan halaman Masjid Al-Manar Taman Duta. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya dan sahabatnya. Semoga kita yang ada di masjid yang mulia ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami pada kesempatan pagi ini menyampaikan beberapa laporan
yaitu pertama perihal penerimaan hewan kurban sampai dengan pagi hari ini pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, yaitu yang pertama Musola Al Ihsan RW 09 Kenangan sebanyak 5 ekor sapi, 15 ekor kambing atau domba, jumlah muqarrib yaitu 50 orang dan mustahik 600 orang. Yang kedua Musola As-Solihin RW 11 Kemuning sebanyak 6 ekor sapi, 10 ekor kambing atau domba, muqarrib berjumlah 52 orang, mustahik, kami ulangi, mustahik 680 orang. Yang ketiga Musola Al-Amin RW 12 Palem sebanyak 10 ekor sapi, 5 ekor kambing atau domba, jumlah muqarrib 68 orang dan mustahik 960 orang. Untuk Masjid Al-Manar RW 10 Teratai Taman Duta, sapi sebanyak 16 ekor, kambing atau domba sebanyak 23 ekor, jumlah muqarrib 132 orang dan jumlah mustahik 1.756 orang. Total keseluruhan wilayah Taman Duta dan sekitarnya adalah 37 ekor sapi, 53 ekor kambing atau domba dan jumlah muqarrib 307, kami ulangi 307 orang, jumlah mustahik 3.996 orang. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Ibu dan Bapak para muqarrib yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Masukan yang kedua yaitu mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada muqarrib dan seluruh panitia yang telah bekerja keras. Insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar. Untuk itu kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Mudah-mudahan setiap langkah dan upaya kita dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Yang ketiga, laporan pembangunan Masjid Al-Manar. Seperti yang Bapak dan Ibu saksikan sendiri pagi ini, kita dapat berkumpul di halaman dan Masjid Al-Manar. Kami menerima sumbangan atau donasi dari para donatur sampai dengan hari ini, yaitu berjumlah 4.799.781.911 rupiah. Dan sampai saat ini pengeluaran yaitu sekitar 4.876.972.056 rupiah. Dan kita masih punya pinjaman dari Allah sekitar 100 juta, sehingga saldo hingga pagi ini sebesar 22.809.855. Kami koreksi, kami ulangi, 22.809.855 rupiah. Alhamdulillah masjid kita sudah berjalan sekitar 90%, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita akan usahakan pembangunan tempat duduk di sisi kiri masjid kita. Mohon doa dan support dari jamaah Ibu dan Bapak sekalian. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada donatur dan seluruh panitia pembangunan yang telah penuh keikhlasan membantu terlaksananya pembangunan Masjid Al-Manar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menerima setiap langkah dan ikhtiar kita sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha sama halnya seperti sholat sunat pada umumnya, yaitu sebanyak 2 rakaat. Namun perbedaannya hanya pada jumlah takbir, yang dimana setelah takbiratul ihram ditambah 7 takbir, lalu setiap takbir dianjurkan untuk membacakan tasbih. Selanjutnya pada rakaat kedua, tambahan takbir setelah takbir intikal adalah sebanyak 5 kali, dengan dianjurkan juga membaca tasbih setiap setelah takbir. Adapun bunyi lafaz takbir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kami ingatkan juga kepada jemaah setelah melaksanakan sholat Idul Adha agar jangan beranjak dulu dari tempatnya untuk mendengarkan dengan khusyuk dan hikmat khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Kami sampaikan kepada jamaah untuk pelaksanaan kurban di Masjid Al-Manar akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan urutan sesuai dengan pendaftaran. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Masjid Al-Manar, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu fa'tadilu yarhamkumullah. Mohon lurus shaf dan rapat. Bagi jamaah yang ada di luar, yang ada di lantai 2, istawu wa'tadilu, mohon lurus dan rapat. Jamaah ibu-ibu mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله ومن دعا بدعوته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله. فإن الله يأمرنا بالتقوى ولم يزل يأمرنا بذلك حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semuanya rahmatnya dan kesehatan selalu dalam menjalani kehidupan ini. Tak ada kata yang indah terlontar dari setiap pribadi kita muslim mukmin selain syukur yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat besar iman, Islam dan kesehatan. Semoga kita mampu mendistribusikan nikmat besar ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan wasiat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan saya, saudara dan kita semuanya mati kecuali dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kita curahkan atau kita sanjungkan kepada pemimpin besar yang telah merubah warna dunia dengan cahaya hidayah yang diembannya, Islam. Hari ini kita merasakan indahnya kehidupan bersaudara, berada dalam kemerdekaan adalah berkat Rasulullah SAW. Kita sanjungkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam keselamatan, dalam salawat kepada beliau, umatnya dan kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pagi hari ini di tengah berbagai problematika kehidupan kita, mulai dari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi kita hari ini, bulan ini, tahun ini berada di tahun pemilu. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan persatuan umat yang luar biasa. Berbeda hari pelaksanaan Idul Adha sebagian saudara kita kemarin, dan kita walhamdulillah hari ini kita walhamdulillah bisa bersatu dalam perbedaan, dan itu indah. Tapi masih dalam ibadah-ibadah ritual kita,
Apakah kita dalam politik nanti bisa bersatu? Apakah kita dalam berbagai lini kehidupan kita bersatu? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan Idul Adha ini untuk memberikan kepada kita semuanya semangat dalam kesatuan di tengah perbedaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagaimana hari ini saudara-saudara kita sekitar 3 juta berkumpul di Makkah Al-Mukarramah dari seluruh etnis, bahasa, warna kulit dan seterusnya, hanya satu tujuannya, Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami. Al-Quran adalah pedoman hidup kami, dan Rasulullah adalah qudwah kami. Kemudian Ka'baitullah adalah kiblat kami. Semuanya satu. Semoga ini menginspirasi seluruh umat muslim mukmin di dunia, dan khususnya adalah di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam mewujudkan persatuan tidak pernah lepas dari godaan, cobaan, tantangan yang menghampiri di hadapan kita. Maka kemudian Allah hadirkan kembali Idul Adha agar setiap kita pribadi muslim mukmin mampu untuk mengambil qudwah dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim teladan yang baik bagi kalian semuanya dan juga keluarga Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan kondisi keluarga pada saat ini, Allahu Akbar, dalam tayangan media yang kita lihat setiap hari, berbagai macam kejadian. Seorang suami yang kurang soleh, seorang istri yang belum soleh, anak-anak yang tidak soleh, menjadikan keluarga luar biasa berantakan dan menyebabkan lingkungan terganggu, menyebabkan negeri ini terganggu. Belum cobaan ujian dari luar yang luar biasa. Kalau kemarin tanggal 26, Senin tanggal 26 adalah hari narkotika sedunia, kita peringati termasuk di negeri ini. Luar biasa berapa juta masyarakat negeri ini, pemuda-pemudanya dihancurkan melalui narkoba, melalui berbagai macam minimal 4F, food, fashion, vape, dan fan. Luar biasa melanda negeri ini sehingga muslim mukmin dijauhkan dari nilai-nilai Islam, dari akhlak Islam, dari moral Islam, menginginkan agar negeri ini porak-poranda. Dan begitulah dalam sebuah syair atau dalam sebuah visi yang indah disebutkan oleh seorang ulama besar dari Mesir. Innamal akhlaqu wa innamal umatul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi suatu bangsa, suatu generasi ditentukan oleh akhlak dan moralitasnya. Manakala akhlak dan moralitasnya rusak, maka eksistensi bangsa atau generasi itu pun akan hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah hadirkan melalui Idul Adha ini sosok-sosok yang menjadi teladan. Ibrahim alaihissalam sebagai person, sebagai pribadi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, mewujudkan pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lepas dari godaan cobaan. Karena memang godaan dan cobaan adalah sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah, hukum alam yang berlaku, siapapun hidup pasti ada cobaan. Ibrahim alaihissalam mampu untuk menuntaskan berbagai macam deretan cobaan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena mampu untuk memanage berbagai macam godaan, cobaan, ujian ini, maka Allah angkat derajatnya menjadi seorang pemimpin. Begitulah Ibrahim menghadapi lingkungannya sampai ayahnya dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi kesalahan ditegur oleh Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayah, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sesembahan? Wahai ayah, engkau dalam kesalahan wahai ayah. Kemudian dalam bersama masyarakat dan
mengingatkan rakyatnya atau rakyat saat itu, rakyatnya Namrud, Ibrahim alaihissalam mengajak semuanya untuk mencari kebenaran. Lihatlah bintang-bintang, kala bintang itu tenggelam, pasti Tuhan tidak hilang, tidak tenggelam. Kala muncul bulan, itu adalah Tuhan kita. Kala sirna bulan ini, Tuhan tidak akan pernah hilang. Kala muncul matahari, ini lebih besar, mungkin ini Tuhan kita. Tapi kala matahari tenggelam, kembali Ibrahim mengingatkan, ya qaumi, wahai kaumku semuanya, ini bukan Tuhan. Maka kemudian Ibrahim menemukan solusi yang luar biasa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada pencipta bumi dan langit ini, dan aku tidak termasuk golongan orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sini Ibrahim alaihissalam sukses. Tapi bagaimana menghadapi raja yang luar biasa kejamnya, raja yang meminta disembah? Ibrahim alaihissalam tidak gentar dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan bahwa kebenaran selalu akan menang. Begitulah Ibrahim alaihissalam, dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan Ibrahim dalam menghadapi berbagai macam problematika, ujian dan cobaan. Dan kemudian Allah uji Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah satu orang tapi disebut umat, sebagai pemimpin, qanitan lillahi, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifa, peribadatannya ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau tidak termasuk golongan orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena selesai dengan dirinya, Ibrahim alaihissalam membangun rumah tangga, mengambil seorang wanita, Hajar alaihissalam, dididiknya. Suami mendidik istri menjadi seorang istri yang taat kepada Allah. Kemanapun misi Ibrahim selalu mendapatkan dukungan dari sang istri. Kemudian sampai pada akhirnya setelah selesai menghadapi Namrud, kemudian membangun keluarga, Ibrahim alaihissalam membaca situasi. Andai kata Ibrahim tetap berada di tempatnya di daerah Syam atau daerah Mesopotamia, sekitar Palestina, kemudian sampai Irak, jemaah dirahmati Allah, andai kata Ibrahim tetap berada di sana, secara hitung-hitung, secara ekonomi, secara kedudukan dan seterusnya, mungkin keturunannya akan menjadi orang-orang besar dan orang-orang sukses dari sisi keduniaan. Tapi dibaca dari sisi spiritual, religiusitas, keagamaan, kurang menguntungkan. Akhirnya Ibrahim mengumandangkan satu tekad di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, inni muhajirun ila rabbi. Ya Allah, aku berhijrah kepadamu ya Allah. Berjalan dari Palestina menuju ke Mekah sekitar 2000 km. Istrinya diajak berjalan, menggendong seorang anak yang kecil. Di perjalanan luar biasa, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, berjalan dengan unta sampai di lembah yang gersang, tandus, kering, kerontang. Tapi Ibrahim punya harapan besar bahwa anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Maka perlu dipilihkan lingkungan yang mendukungnya. Subhanallah, untuk membangun keluarga yang soleh perlu hijrah, perlu ada perubahan, perlu ada revolusi dalam diri setiap kita semuanya untuk berubah, kemudian beralih di tempat yang memungkinkan. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anakku di tempat yang gersang, tandus, kering, kerontang ini ya Allah, gak ada tanda-tanda kehidupan. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Untuk apa ya Allah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tempatkan anak dan istriku di tempat ini agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia yang ada
di dunia ini ya Allah tertambat kepada tempat ini ya Allah, dan berikan mereka rezeki agar mereka bersyukur. Dan hari ini kita lihat Makkah Al-Mukarramah atas doa Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kalau keluarga ini sudah terbentuk, seorang suami sudah saleh, seorang istri walhamdulillah dididik oleh suami menjadi istri yang salihah, lalu kemudian terlahirlah anak, apakah sudah lepas dari ujian? Belum. Hadir ujian, datang ujian bertubi-tubi, dan yang paling monumental dalam sejarah ditulis oleh tinta emas sejarah adalah sejarah korban. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menempatkan Ibrahim, Sayyidah Hajar, Ismail di tempat ini, kemudian Allah perintahkan, wahai Ibrahim, kamu pergi ke Mesir, kamu pergi ke Syria, kamu pergi terus berdakwah. Anak dan istri ditinggalkan di tempat itu. Dalam perpisahan, sang istri bertanya kepada suaminya, ya Ibrahim, ya Ibrahim, lima wada'tana huna. Wahai Mas, kenapa engkau tempatkan kami dan anak ini di tempat yang gersang, tandus, kering, kerontang, gak ada kehidupan ini? Apakah engkau akan membunuh kami pelan-pelan? Kira-kira begitu dalam pikirannya. Ibrahim alaihissalam terdiam memandangi tajam istrinya, seakan kata-kata itu tidak boleh keluar dari seorang istri yang salihah. Istrinya mengulangi lagi, lima wada'tana huna, lima wada'tana huna, kenapa kau tempatkan kami dan anak ini di tempat ini yang tidak ada tanda-tanda kehidupan? Kembali Ibrahim alaihissalam tidak menjawab apapun. Sadar sang istri bahwa kalimat ini tidak boleh keluar dari seorang mukmin yang percaya kepada Allah, yang yakin akan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya dirubah, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Mas, wahai Ibrahim, untuk menempatkan saya dan anak ini di tempat ini? Nabi Ibrahim segera menjawab, na'am, iya. Subhanallah, apa yang terlontar dari lisan sang istri? Idzan lan yudayyi'ana Allah, kalau Allah yang memerintahkan engkau menempatkan kami dan anak ini di tempat ini, sungguh Allah sekali-kali tidak pernah akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi seluruh perintah Allah adalah maslahah, seluruh larangan Allah adalah madarat, seluruh apa yang Allah perintahkan kita pasti untuk keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat. Maka tidak ada satupun kata kalau Allah perintahkan, kalau Rasulullah perintahkan, kecuali pasti membawa maslahah, dan itu tidak ada kata bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, dan kami laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu selesaikah cobaan? Tidak. Baru mulai ini ujian untuk keluarga. Datang pihak ketiga untuk memporak-porandakan keluarga, dan kesuksesan terbesar bagi iblis adalah kala mampu memporak-porandakan tatanan keluarga, karena keluarga adalah elemen terkecil dari sebuah bangsa yang besar. Maka iblis datang kepada Ibrahim. Kalau Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Ibrahim luar biasa kepada anaknya. Setelah 8 tahun ditinggalkan, dirawat, dididik oleh seorang istri yang salihah, usia kira-kira 12 tahun, datang Ibrahim alaihissalam dari Mesir, kemudian tahu bahwa anaknya sewata wayang ini luar biasa cintanya, bertahun-tahun diminta, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kami generasi atau anak yang soleh. Karena diberikan dan kemudian sudah besar, semata wayang cintanya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala uji Ibrahim tidak boleh egois. Ibrahim tidak boleh mencintai dunia lebih dari porsinya. Dia harus lebih mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu harus lebih mencintai Allah dari segala sesuatu. Maka Ibrahim diuji oleh Allah. Diberikan perintah melalui mimpi. Sembelih anakmu. Pagi hari dipanggil sang anak. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahaka fanzur madza tara. Wahai putraku,
semalam aku bermimpi Allah perintahkanku untuk menyembelih engkau. Allahu Akbar. Seakan petir menyambar, tapi tidak seperti itu bagi seorang anak yang saleh. Direnungkan perintah ini, Allah memerintahkanku untuk menyembelih engkau. Tidak ada kata yang dikeluarkan oleh Ismail kecuali ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan, insyaallah engkau temui aku sebagai anak yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim mengajak Ismail menuju ke Mina. Lalu kemudian datanglah iblis. Wahai Ibrahim, kamu hanya diperintahkan dalam mimpi, itu tidak mungkin, jangan lakukan. Masya Allah. Lalu apa yang diperbuat oleh Ibrahim? Ibrahim setelah sukses untuk mengelola dirinya, baru mampu untuk melawan berbagai macam gangguan yang dari luar. Maka diambilnya batu, dilemparkan kepada iblis, dan itu hari ini menjadi Ramyul Jamarat, melempar jumrah, simbolisasi dari bagaimana Ibrahim alaihissalam melawan godaan iblis. Datang kepada istrinya, wahai ibu, bagaimana engkau berharap untuk diberikan anak bertahun-tahun sampai hari tua, hari ini kemudian anakmu akan disembelih. Jangan boleh itu datang kepada suamimu, datang kepada anakmu, larang mereka, akan mengalirkan darah sia-sia. Wahai iblis laknatullah, ini adalah perintah Allah. Pergi kamu, dilempar kembali batu, dan terjadi juga lempar jumrah hari ini. Dan kemudian datang kepada Ismail, wahai Ismail, harapan hidupmu masih panjang, engkau akan menjadi orang-orang yang sukses. Ayahmu yang sudah tua, yang layak untuk lebih duluan dari kamu. Jangan mau, iblis, kau telah menghalangi aku. Diambil batu kembali, dilempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sukses keluarga ini untuk membentengi diri dari berbagai macam godaan cobaan yang dari luar. Mungkin hari ini ada narkoba, ada game yang luar biasa merusak moral, ada berbagai macam media-media yang merusak moral. Kalau keluarga ini sudah kuat, sudah kokoh dari sisi imannya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi pola pikirnya telah Islam, maka dia akan mampu untuk menolak segala tantangan-tantangan dari luar. Itulah keluarga Ibrahim alaihissalam, sehingga harus dilaksanakan, dibawa untuk ke Mina, kemudian dibaringkan. Saat dibaringkan, sang anak pesan kepada ayahandanya, ayah, di saat engkau menyembelihku, tajamkan pisaumu, lalu kemudian tutup aku dengan kain. Wahai ayah, engkau jangan melihat aku agar engkau tega untuk melaksanakan ini. Dan salam dariku kepada ibundanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya innahu kana minal muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah laksanakan perintahku dengan jujur, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya wa fadainahu bidzibhin azim, dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sembelihan yang agung. Ibrahim kemudian merangkul anaknya, diciumi anaknya, kemudian mengatakan ni'mal aun li anta ya bunayya ala amrillah. Engkau wahai anakku adalah nikmat sebaik-baik anak yang telah mendukungku untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila anak telah taat kepada Allah, bila sang istri menjadi istri yang salihah dan suami adalah suami yang soleh, ma'asyiral muslimin, mampu mewujudkan keluarga yang produktif, maka kemudian keluarga ini membangun sebuah proyek besar, Ka'batul Musyarrafah, dibangun kembali. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena keluarga sukses, kalau keluarga solid, taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
keluarga kita hari ini, bila keluarga kita soleh, baik dan solid, insya Allah kita akan jadi keluarga yang produktif, akan memberikan peran-peran kita di masyarakat. Seperti itulah contoh yang diteladankan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam, membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, adakah kebanggaan diri? Tidak. Kalau dia sukses, tidak bangga diri, tapi apa? Mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan ini ya Allah semata-mata karenamu ya Allah. Taqabbal minna, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Innaka antas samiul alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu baru menyeru kepada seluruh manusia, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq. Undanglah seluruh manusia untuk menjalankan ibadah haji, maka mereka akan datang dari seluruh pelosok negeri dunia ini dengan berjalan kaki, dengan menunggang, dengan pesawat dan seterusnya untuk melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin, bila kita ingin menjadi keluarga-keluarga dan manusia-manusia muslim mukmin produktif, hendaknya kita selesai dengan diri kita, selesai dengan keluarga. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan seperti apa yang diperankan oleh para hujjaj, orang-orang yang hari ini berhaji. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk muter-muter Ka'bah 7 kali, tidak kurang tidak lebih, hanya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Disuruh untuk mondar-mandir dari Safa ke Marwah 7 kali, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Labbaik Allahumma labbaik. Suruh berduduk diri, berada di padang Arafah, tidak membantah seorang pun kecuali labbaik Allahumma labbaik. Bergerak menuju ke Musdalifah, tidak ada kemah, tidak ada tenda apapun, bernaungkan langit, dan kemudian di malam hari itu mencari kerikil untuk melontar jumrah besoknya. Tidak ada yang menolak kecuali labbaik Allahumma labbaik. Menuju ke Mina, mabit 2 hari atau 3 hari, setiap hari hanya melempar batu dengan batu, tidak bertanya kenapa saya harus melempar batu dengan batu, tapi kita bertanya, kita mengatakan karena kita taat kepada Allah, karena kita mengikuti Rasulullah, maka tidak ada yang protes kecuali mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maka sungguh haji adalah simbolisasi dari ketaatan seorang hamba, rela untuk diatur, ikhlas untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini yang sudah berhaji, yang sudah berumrah, ma'asyiral muslimin, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita keluarga Ibrahim alaihissalam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemakmuran haji kita mulai dari sejak haji kita dulu sampai detik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada akhirnya apa yang perlu dilakukan? Ibrahim alaihissalam merencanakan untuk membangun generasi selanjutnya, ditinggalkan kepada mereka peninggalan-peninggalan yang indah. Peninggalan yang pertama adalah komitmen fikriyah, komitmen pemikiran, komitmen pemahaman. Apa itu? Ibrahim berpesan kepada anak cucunya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan sistem hidup adalah Islam, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ternyata kalau Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, ya Allah, utuslah di tengah keluarga saya ini, anak cucu saya, seorang rasul. 42 keturunan dari Ibrahim alaihissalam jadi nabi dan rasul, sampai terakhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung dan berpegang kepada pesan Ibrahim alaihissalam dan disampaikan kepada kita semuanya. Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Pesan Ibrahim, bertakwa, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Diteruskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah, jangan mati dalam keadaan Islam. Perintah, pesan untuk mati dalam keadaan Islam
artinya adalah hendaknya kita mengislamisasikan kehidupan kita. Maka antara pesan Ibrahim dengan pesan Muhammad ada pesan Allah pada kita dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Untuk islamisasi kematian harus islamkan hidup kita dari seluruh lini dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, sampai berekonomi, berdagang, sampai berpolitik, semuanya islamkan. Dan dalam kita mengislamisasikan kehidupan kita, sama Ibrahim diberikan ujian, kita akan menghadapi ujian. Apa saja ujian kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disampaikan pada kita, innal mu'mina baina khamsi syada'id. Seorang mukmin berada dalam 5 tantangan. Pertama adalah muslimun yahsuduhu, sesama muslim yang dengki. Yang kedua adalah munafiqun yubghiduhu, dari orang-orang munafik yang membenci kita kalau kita berpegang pada Islam. Yang ketiga adalah kafirun yuqatiluhu, dari orang-orang kafir yang terus memerangi dengan seluruh fasilitas yang ada. Dan yang keempat adalah wa syaitanun yudhilluhu, syaitan yang sampai hari ini, yang dulu menggoda Ibrahim, Ismail dan Sayyidah Hajar, sampai hari ini juga akan menggoda kita terus menerus agar kita mengikuti langkah-langkah mereka. Wa syaitanun yudhilluhu. Dan yang kelima adalah wa nafsun tunazi'uhu, dan setiap kita punya hawa nafsu yang disinilah tempat masuknya syaitan untuk menggoda kita. Maka apa yang diingatkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam mengislamisasikan kehidupan kalian, jangan ikuti program-program syaitan, karena syaitan jelas adalah musuhmu yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak-anak kita, cucu kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang yang mendirikan sholat. Dan tidak itu saja, Ibrahim alaihissalam mendoakan kepada peran orang tua kita, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Pada akhirnya Ibrahim berdoa untuk keluarganya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan keberkahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pengingat amat singkat pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dihadirkannya Idul Adha, agar kita mampu untuk meraih, menimba, mempelajari nuansa baru, inspirasi baru, dan dukungan-dukungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam perjalanan Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya jemaah dirahmati Allah, mari kita panjatkan penggalan-penggalan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala karuniakan keselamatan pada negeri ini, disatukan saf penduduk negeri ini. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kesehatan, orang tua kita diberikan oleh Allah keberkahan, dan kita semuanya keluarga muslim, anak-anak kita semuanya Allah jaga dari berbagai tantangan, godaan, cobaan yang memporak-porandakan kondisi keluarga kita. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأن معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا ربنا إننا ضعفاء وأنت قوي عزيز فقونا يا الله يا ربنا di pagi hari yang mulia ini hamba-Mu ya Allah bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan segala kelemahan diri kami ya Allah ya Rabbana Engkau Maha
kuat dan perkasa, karuniakan pada kami kekuatan agar kami mampu memperbaiki diri kami, memperbaiki keluarga kami ya Allah, memperbaiki masyarakat kami, memperbaiki negeri kami ya Allah, dengan peran-peran kami yang masih sangat minim ini ya Allah. Karuniakan kami ya Allah kekuatan agar kami mampu memperbaiki diri dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadah, dalam taat, dalam berkontribusi ya Allah untuk negerimu ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wahdul man khadalal Islam wal muslimin ya Allah ya Rabbana. Tolong Islam dan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, muliakan setiap orang yang memuliakan Islam dan kaum muslimin, hinakan siapapun menghina Islam dan kaum muslimin ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, innana muznibuna faghfir lana wa tub alaina. Kami bersimpuh di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Allah dengan membawa banyak salah, khilaf, dosa dan maksiat kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penerima taubat ya Allah. Ampuni kami, bukakan kami pintu taubat-Mu ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh banyak kami berbuat dosa dan aniaya diri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami, sungguh kami termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang merugi dalam kehidupan dunia ini dan akhirat kelak ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, taqabbal jami'a a'malina ya Allah. Taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa manasikana wa udhiyatana ya Allah ya Rabbana. Berkenankan ya Allah untuk Engkau terima ibadah kami, salat kami ya Allah ya Rabbana, nusuk kami ya Allah ya Rabbana, korban kami ya Allah ya Rabbana. Meski ya Allah masih lemah ya Allah, jadikan ya Allah sebagai amal saleh di sisi-Mu nanti ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan masyarakat kami ya Allah dari berbagai gonjang-ganjing, tantangan, cobaan, godaan yang mengharu biru di hadapan kami semuanya ya Allah ya Rabbana. Jaga kami semuanya dari fitnah baik yang nampak atau yang tidak nampak ya Allah. Allahumma wahid hadhil ummah ya Allah ya Rabbana. Ya Rabbana, satukan saf umat mukminah ini ya Allah ya Rabbana, di negeri ini dan di seluruh dunia ini ya Allah ya Rabbana. Ya sami'ad du'a, ya sami'ad du'a, nas'aluka ya Rabbana al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Sehatkan kami semuanya yang hadir dan keluarga kami ya Allah. Bugarkan kami ya Allah, jaga kami dari berbagai penyakit ya Allah ya Rabbana. Ya sami'ad du'a ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, lihat, hadirkan wajah orang tua kita. Allahumma ya Rabbana, ummahatuna ummahatuna ummahatuna, ibu ya Allah ya Rabbana, seorang wanita yang luar biasa besar pengorbanannya untuk kami ya Allah. Sampai detik ini kami belum mampu membalas, jangankan membalas, sekedar membahagiakan kami sungguh lemah ya Allah. Engkau yang sebaik-baik membalas. Ijziha jazaan mawfura, berikan balasan yang seindah balasan kepada ibunda kami ya Allah ya Rabbana. Akrimha, muliakan ibunda kami ya Allah ya Rabbana, muliakan beliau ya Allah. Ampuni salah khilaf dosanya ya Allah ya Rabbana. Ibunda kami yang telah Engkau panggil mendahului kami ya Allah, karuniakan ampunan-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Ibunda kami yang masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, karuniakan kesehatan ya Allah. Bimbing dan tuntun ke jalan-Mu ya Allah ya Rabbana, untuk mentaati-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, abauna, lihatlah wajah ayahanda kita. Allahumma ya Rabbana, abauna ya Allah, ayah ya Allah ya Rabbana, seorang lelaki yang luar biasa besar pengorbanannya untuk kami. Sampai detik ini ya Allah, kami belum mampu ya Allah ya Rabbana membalas. Jangankan membalas, kami gak pernah mampu ya Allah. Hanya sekedar kami membahagiakan, kami lemah ya Allah. Engkau yang sebaik-baik membalas dan membahagiakan. Allahumma ya Allah, ijzihi jazaan mawfura, berikan balasan pada ayahanda kami seindah balasan. Allahumma akrimhu, muliakan ayahanda kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ayah kami yang telah Engkau panggil mendahului kami, karuniakan ampunan-Mu dan rahmat-Mu. Ayah kami yang masih ada di tengah-tengah kami, karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan untuk selalu mentaati-Mu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ighfir lana, Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, salehkan kami suami, salehkan kami istri ini ya Allah. Salehkan kami dari kesalehan kami dan istri atau istri dan suami ini ya Allah.
solehkan anak-anak dan cucu kami ya Allah ya Rabbana ya Sami'ad du'a. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan kepada para murid yang insya Allah penyembelihan hewan kurbannya akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia dan Barat. Sekali lagi kepada para murid yang telah menyerahkan hewan kurbannya, insya Allah kurban akan diserahkan, penyembelihan akan dilaksanakan pada pukul 8 Indonesia bagian barat. Untuk itu kami harapkan para murid untuk bisa hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban agar datang tepat pada waktunya menurut jadwal atau nomor urut hewan kurban. Atas informasinya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakinya. 3, 2, 1, tahan. 3, 2, 1. Oke. Mas, saya sendiri aja. Oh sendiri, boleh Pak. Sini aja. Ngarepin ya. Iya. Ya, perlu kami ulangi kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pengorib yang telah menyerahkan hewan kurbannya untuk disembelih. Maka penyembelihan akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu kepada